Halo gengs, kembali lagi bersama saya Agus Salim di Agus Salim Official. Masih di Jakarta, kali ini saya sedang berada di Monas. Karena ikon Jakarta itu kan Monas ya. Jadi kalau ke Jakarta tapi belum pernah pergi ke tempat yang satu ini, dia masih belum bisa dikatakan udah sampai ke Jakarta. Itu menurut pepatah. Nah, maka dari itu, mumpung masih di Jakarta, saya sempatkan untuk datang ke landmarknya kota Jakarta, yaitu Monas ini. Ini Maulana, dipanggil Maul. Maul ini asalnya dari Lampung dengan nasib yang sama seperti saya, ke Jakarta karena magang dan satu lokasi juga. Syukurnya dia mau diajak jalan-jalan termasuk ke Monas ini, jadi saya nggak sendirian deh. Suasana Monas saat ini cukup ramai ya. Monas ini dibangun pada tahun 1961, lebih tepatnya 17 Agustus tahun 1961 oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno. Beliau adalah seorang insinyur. Bersamaan dengan itu pula Presiden juga membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Istiqlal. Namun untuk penyelesaiannya karena dana pemerintah waktu itu masih terbatas, Soekarno lebih mengutamakan untuk menyelesaikan Monas ini dibandingkan Masjid Istiqlal, dengan alasan Istiqlal akan tetap bisa dilanjutkan pembangunannya oleh umat Islam. Sedangkan Monas ini dia takut setelah kepemimpinannya jika tidak diselesaikan maka tidak ada yang mau melanjutkannya. Begitu kurang lebih kisah yang saya baca di internet. Nah, kita sekalian ke Istiqlal nanti biar nyambung jalan-jalan kali ini dengan sejarah pembangunannya. Sekarang hari apa? Minggu ya? Si Maul ini orangnya suka sejarah, nggak cuman sejarah kemerdekaan, beliau juga paham tentang sejarah dunia dan terutama perjalanan Islam mulai dari zaman Rasulullah berganti ke Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah dan yang terakhir ialah Turki Utsmani hingga sekarang. Dan kenapa Palestina dan Israel saling serang? Pokoknya dia tahu semua dah. Itu klaim beliau. Benar tidaknya gue kurang tahu, tapi syukurlah kalau itu benar. Rencananya mau masuk ke dalam Monas, tapi ternyata Monasnya tutup jam 3. Sedangkan kita datang ke sini jam 3 kurang beberapa menit gitu. Sayang banget sih. Jadi gue videoin cuman bagian luarnya aja ya, nggak bisa masuk ke dalam. Ya udahlah, nggak apa-apa, lain kali kesini lagi. Kalau masuk di atas 30-an, di mana 40, nah itu yang bahaya. Tiba-tiba ngilang aja namanya. Kawan saya banyak gitu. Ya kak, lu gak ini ada orang dalam. Orang dalamnya. Kalau Pak De saya Prabowo. Pak De, lu Prabowo. Sama sih, kalau Pak De saya ini Menteri Pertahanan. Oh itu proyek ini cok, proyek Adi. Istiqlal kelihatan guys. Gue pengen coba naik mobil itu sih, tapi bentar lagi tutup. Naik mobil itu bayar apa gratis ya? Kalau teman-teman tahu boleh komen dong, naik mobil itu bayar atau enggak, dan kalau bayar berapa gitu. Bener aja, nggak berapa lama mobil petugas Monas udah mulai memperingati kepada para pengunjung bahwa Monas bentar lagi tutup. Baru tahu ternyata Monas nggak sampai malam bukanya ya, cuman sampai jam 3 doang. Diusirin. Akhirnya kita harus pulang dulu ya guys, pulang dulu. Biar nggak kempunan kata orang Pontianak itu, jadi kita sempetin buat foto-foto juga.
Istiqlal aja keren. Dari Monas kita langsung berpindah ke Istiqlal. Kebetulan baru selesai azan asar juga. Sekalian mau sholat. Habis itu kita lihat-lihat masjid Istiqlalnya seperti apa. Sebenarnya gue udah sering sih ke Istiqlal, cuman baru sempat bikin videonya sekarang. Itu pun buat dokumentasi aja. Jadi pas ditanya nanti di Jakarta udah kemana aja, ya gue tinggal nunjukin videonya ini deh. Oh ya, Masjid Istiqlal ini berhadapan langsung dengan gereja katedral sebagai lambang toleransi antar umat beragama, baik itu di Jakarta maupun di Indonesia secara umumnya. Masjid Istiqlal ini tidak hanya didatangi oleh jemaah lokal, tapi juga jemaah luar negeri. Kalau kalian pengen ketemu dengan orang luar negeri, nggak perlu jauh-jauh ke Bali sih. Di Istiqlal aja kalau beruntung kalian bisa ketemu, kayak gue ini. Jika dilihat sih, emak-emak ini berasal dari Turki ya. Musuh apa? Transmigrasi. Masjid Istiqlal yang bagus ini sayangnya tidak dibarengi dengan saluran drainase yang bagus juga, yaitu parit yang kita lihat ini. Karena jujur saja, kalau kalian datang pas panas-panas atau malam hari ketika air menguap, maka kalian akan mencium bau yang lumayan tidak sedap. Mungkin itu karena air yang kebanyakan di daerah Jakarta itu kan area paritnya udah nggak bagus lagi ya, udah tercemar gitu. Jadi ya itu sih kekurangannya. Kalau yang lain seperti tempat wudhu dan toilet lumayan bersih, kecuali toilet yang ada di halaman, yang di sana, yang di halaman lah pokoknya, bukan yang ada di masjid, tapi yang disediakan di taman itu kayaknya kurang perawatan juga sih. Kadang ada kotoran yang belum disiram, bau pesing dan sebagainya. Sangat disayangkan. Ya beginilah kelakuan masyarakat kita, gengs. Masih banyak yang belum sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan, terutama di fasilitas umum. Masjid Istiqlal ini adalah masjid terbesar di Indonesia dengan total luas yaitu 9,5 hektar. Diarsitekturi oleh seorang non-Islam yang bernama Frederick Silaban. Kalau dari namanya, sepertinya beliau ini adalah orang Batak ya, Silaban gitu. Kelahiran Sumatera Utara. Makna dari arsitektur yang digunakan terbagi ke dalam dua bagian atau menggambarkan hubungan dualisme antara langit dan bumi, manusia dan Tuhan. Itu filosofi menurut beliau. Proses pembangunan Masjid Istiqlal ini sendiri ialah selama kurang lebih 17 tahun. Kenapa sampai lama banget bang gitu? Seperti yang gue jelasin di awal, pembangunannya bersamaan dengan Monas. Karena dana yang terbatas dan presiden waktu itu mengutamakan pembangunan monumen nasional tersebut. Setelah pembangunan Monas selesai, barulah setelah dananya ada, maka dilanjutkanlah pembangunan Masjid Istiqlal ini. Dan dari yang saya baca di internet, bentuk arsitektur masjid yang berongga seperti ini supaya sirkulasi udara lebih lancar dan meminimalisir penggunaan penghawaan buatan. Hal itu bisa dibuktikan sendiri ketika gue masuk ke dalam masjid. Suasananya terkesan lebih adem walaupun tidak ada pendingin buatan seperti AC. Yang ada hanya kipas angin. Pada bagian lantai 2 terdapat bukaan semacam taman atap gitu, atau selasar di lantai 2 yang bisa dijadikan tempat olahraga. Salah satunya silat. Keren banget sih. Jadi masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai tempat yang berguna oleh masyarakat. Di zaman Rasulullah dulu juga para sahabat banyak menghabiskan waktunya di masjid, dan Rasulullah menjadikan masjid juga sebagai pusat dari pemerintahannya. Tempat beliau bermusyawarah, mengambil keputusan, mengajarkan para sahabat dan lain-lain. Jadi menurut gue bagus kayak gini sih. Masjidnya nggak sepi. Yang penting pas jadwalnya sholat, ya sholat, jangan malah kemana-mana. Itu baru aneh. Oke lah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.